Selamat pagi saudara, kita bertemu kembali hari ini untuk saya bisa membagikan firman Tuhan, dan saya mengharapkan firman ini bisa memberkati saudara. Judulnya adalah lebih kuat dari yang saudara pikirkan. Ada yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sesuatu yang lebih kuat dari apa yang saudara pikirkan. Keadaan pada saat ini banyak orang terintimidasi, terombang-ambing, bingung keadaan makin baik atau makin buruk, tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Tapi saya ingin mendorong saudara bahwa jangan takut, karena ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita ya di dalam diri saudara, setiap manusia. Tinggal saudara gali. Nah, saya mau berikan contoh yang baik, contoh mengenai Gideon. Saudara lihat pada saat itu, Gideon terintimidasi dengan orang Midian. Gideon lari bersembunyi, tidak berani, ketakutan, tidak berani berbuat apa-apa. Tapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia kirim malaikatnya datang dan mengatakan, "Hai pahlawanku yang gagah perkasa." Terus Gideon mengatakan, "Siapa saya? Saya dari suku yang paling kecil. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa." Tapi malaikat mengulangi lagi mengatakan, "Hai Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa, bangkitlah." Nah, kita tahu ceritanya, pada akhirnya Gideon bangkit kembali, bangkit untuk melawan bangsa Midian, dan akhirnya bangsa Midian dikalahkan. Gideon sangat berbeda dengan Daud, saudaraku. Daud seorang anak kecil yang disuruh oleh ayahnya, oleh bapaknya, untuk mengantar makanan kepada saudaranya yang berada di tengah-tengah pertempuran. Daud disuruh pergi ke sana untuk membawa makanan. Dan pada waktu Daud sampai di sana, Daud yang anak kecil, saudara, Daud kaget melihat tentara Saul semuanya takut, semuanya bersembunyi. Tidak berani dengan Goliat yang mengintimidasi. Goliat mengintimidasi pasukan dari Saul, orang Israel ini, diintimidasi berhari-hari. Tidak ada satupun yang berani melawan. Semuanya dalam keadaan ketakutan, saudara. Dan Daud yang datang membawa makanan, dia pikir, siapa yang orang tinggi besar ini, orang Filistin ini, yang berani memaki Allah Israel, yang berani memaki-maki pasukan Israel pada saat itu. Daud tidak terintimidasi dengan tinggi besarnya Goliat dan tidak ketakutan. Daud malah heran melihat semuanya, kenapa semuanya bersembunyi. Dan pada waktu saudaranya ketemu Daud, saudaranya mengatakan, "Kamu pulang saja. Ini tempat lagi berbahaya. Kamu pulang." Saudara, kita tahu semua ceritanya. Daud tidak peduli. Daud maju ke depan, membawa hanya tiga buah batu. Dan kita tahu ceritanya bahwa bagaimana Goliat akhirnya mati dan Daud memenggal kepalanya. Daud mengerti ada kekuatan yang di dalam dia. Daud tidak hanya tinggal diam. Dia tahu bahwa ada kuasa, ada kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Itu yang membuat perbedaan antara Gideon dan Daud. Daud mengerti kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Akhirnya kita tahu, saudaraku, Daud memenggal kepala Goliat.
Jadi saya mendorong kepada setiap saudara, Tuhan memberikan kepada semua orang bahwa ada sesuatu yang yang Allah berikan di dalam diri mereka. Apakah mereka orang percaya atau tidak, sama aja semuanya, seluruh umat manusia Tuhan berikan kekuatan di dalam diri mereka, kekuatan Allah yang ada di dalam diri mereka. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara semua tahu ceritanya. Mari kita bayangkan bagaimana dengan Nick. Nick yang lahir, yang dari Australia, yang lahir tanpa kaki, tanpa tangan, saudaraku. Dia tidak terintimidasi dengan keadaannya. Dia tahu bahwa ada kuasa Allah yang ada tinggal di dalam diri dia. Dia mengerti. Dan saudara semua tahu ceritanya. Nick ini sudah terkenal di seluruh dunia. Dia sudah memotivasi orang sebanyak 15 juta lebih orang di seluruh dunia. Yang dia motivasi, saudara tahu, orang-orang yang lengkap tubuhnya, lengkap tangannya, lengkap kakinya. Mereka dimotivasi oleh Nick yang tidak punya tangan dan kaki. Karena Nick tahu ada perbedaan di dalam dia. Dia tidak menerima kenyataan bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia tidak terima keadaan. Dia tahu yang di dalam dia. Walaupun tidak ada kaki, walaupun tidak ada tangan, dia tahu ada sesuatu yang di dalam diri dia. Yang Allah berikan kepada dia. Oleh sebab itu, dia bisa bangkit. Dia bisa memotivasi orang. Bahkan dia menjadi penginjil yang cukup terkenal. Saudara bayangkan. Jadi kalau saudara yang terintimidasi, saudara yang takut dengan keadaan sekarang, saudara yang lengkap tubuh saudara, saya ingin mendorong, jangan takut saudaraku. Karena ada kekuatan Allah di dalam diri saudara. Sewaktu saudara lahir, setiap manusia diberikan kekuatan. Tinggal saudara, apakah saudara tahu ada kekuatan itu atau tidak? Apakah saudara bisa menemukan kekuatan Allah di dalam diri saudara? Apakah saudara bisa memakai kekuatan itu untuk membangun diri saudara sendiri? Untuk melawan keadaan situasi pada saat ini. Kita tidak tahu kapan selesai keadaan ini. Kita berhenti untuk menjadi takut dan tinggal diam. Berhenti untuk terintimidasi dengan keadaan. Jangan saudara bingung dalam hidup ini, tapi hadapi saudaraku. Bahwa saudara bisa kenal Allah yang ada di dalam diri saudara. Saudara tahu dengan Jack Ma. Jack Ma lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Dia melamar ke semua pekerjaan. Tidak ada satu yang menerima dia menjadi pegawai. Dia pernah melamar di Kentucky Fried Chicken, ditolak juga. Akhirnya dia menjadi tukang bersih AC. Saudaraku. Dia membersihkan AC. Dia tidak putus asa, dia tetap bekerja terus. Dan mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya Jack Ma bisa tahu bahasa Inggris? Bagaimana dia bisa tahu bahasa Inggris? Saudara tahu bahwa dari umur 14 tahun, dia harus menggayuh sepedanya selama 40 kilo ke satu hotel yang paling dekat rumahnya. Dia hanya berusaha untuk bertemu dengan bangsa asing aja. Ya, saat kebanyakan orang-orang dari Amerika, orang Inggris, orang yang bisa bahasa Inggris. Dia berusaha setiap hari ke sana untuk bertemu, untuk mengatakan saya mau belajar bahasanya, saya mau belajar bahasa Inggris. Akhirnya orang ngobrol-ngobrol dengan dia. Untuk sekian tahun dia lakukan itu dengan setia, tanpa berhenti. Dia lakukan dengan setia. Dan akhirnya setelah dia lebih banyak tahu bahasa Inggris,
dia dengan percaya diri, dia berusaha menjadi guide kepada tamu-tamu yang ada di hotel itu. Dan setelah dia menjadi guide, semakin banyak pengertian dia tentang bahasa Inggris. Semakin pandai dia dalam bahasa Inggris. Dan akhirnya setelah dia tahu berbahasa Inggris, dia melamar pekerjaan. Karena perusahaan dia lamar mengerti bahwa dia tahu bahasa Inggris, dia hanya disuruh untuk pergi ke Amerika untuk tagih hutang. Dia berangkatlah karena dia begitu senang dia bisa bekerja walaupun hanya tagih hutang. Saudara tahu setelah dia sampai di Amerika, dia tagih hutang, dipukul dia habis-habisan. Dan dia pulang dengan tangan nihil. Tapi saudara lihat bahwa dia tidak pernah patah semangat. Dia tidak pernah berhenti. Dia berusaha kerja terus. Dia tahu ada sesuatu di dalam dia yang lebih penting. Oleh sebab itu dia terus berusaha. Dan kemudian pada saat itu media sosial mulai ramai. Mulai dalam hatinya bertanya, ini media sosial begitu banyak orang yang berminat, pasti ada sesuatu yang penting. Makanya dia berusaha mempelajari. Dia juga berusaha mempelajari, bukan tahu sendiri. Dia cari tahu dan dia berusaha. Kemudian dia mendapat ide untuk membuka toko online. Dan toko online itu dia beri nama Alibaba, yang gampang diingat. Dan seluruh dunia orang boleh tahu nama Alibaba. Sudah dikenal itu nama Alibaba. Bukan karena dia, memang Alibaba sudah lama orang tahu. Dan saudara tahu akhirnya Jack Ma menjadi orang yang paling kaya termasuk orang paling kaya di dunia dan paling kaya di China. Jadi jangan berhenti saudara dengan keadaan saudara. Mungkin keadaan saudara terpuruk pada saat ini. Saya ingin mendorong kepada setiap saudara. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saudara dalam diri saudara. Bahwa ada sesuatu yang penting, yang penuh kuasa, ada sesuatu yang lebih dari pikiran saudara yang ada di dalam diri saudara. Yang bisa saudara pakai dan bisa saudara pergunakan. Asal saudara bisa menemukan. Asal saudara mau menemukan kekuatan itu. Maka saudara akan berhasil. Saudara tidak akan perlu terintimidasi dengan keadaan pada saat ini. Saudara tidak perlu ketakutan dengan keadaan pada saat ini. Walaupun keadaan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi saudara tahu bahwa ada kuasa di dalam diri saudara. Tidak penting bagaimana keadaan. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saudara bisa bangkit. Dan saudara tidak akan perlu takut. Saudara bisa jalan terus. Saudara bisa maju terus. Karena kuasa Tuhan ada di dalam diri saudara. Jadi saya sangat mendorong. Belajar dari Gideon yang tidak tahu kuasa Tuhan. Dan belajar dari Daud yang tahu ada kuasa Tuhan. Walaupun dia kecil. Walaupun dia tidak ada artinya. Daud tidak ada arti dalam keluarganya. Tidak ada arti dalam pasukan pun dia tidak ada artinya. Dia masih anak kecil. Walaupun tubuhnya kecil, tapi kuasa yang Allah berikan di dalam dia lebih besar. Makanya dia berani menghadapi Goliat yang mencaci maki tentara Saul atau tentara Israel pada saat itu. Dan akhirnya saudaraku, dia menang. Bukan karena tubuhnya kecil, tapi karena kuasa Allah yang ada di dalam dia. Itu yang membuat dia memperoleh kemenangan. Saudara juga bisa memperoleh kemenangan dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam diri saudara. Jadi saya ingin katakan kepada setiap saudara, setiap roh ketakutan, setiap roh intimidasi,
Saya katakan pergi dari tubuh orang ini, dari pikirannya, dan izinkan dia memikirkan bagaimana kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya, yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Sejak kamu lahir, Tuhan sudah berikan kepada kamu kuasa Allah yang akan membawa saudara untuk berhasil, bukan untuk gagal. Kalau saudara lihat kenapa ada orang yang gagal, karena dia tidak menemukan kuasa Allah yang Allah berikan dalam dia. Jadi saya mendorong saudaraku, biar firman ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi saudara. Bisa memberkati saudara. Dan akan membantu saudara untuk hidup berkemenangan, bukan dalam kekalahan. Saya berdoa untuk saudara. Saya akhiri firman ini dengan doa. Tuhan, saya berdoa supaya setiap yang mendengar firman ini, setiap telinga yang mendengar, Tuhan, saya berdoa bahwa mereka akan menemukan kuasa Allah di dalam diri mereka semua. Karena ada kuasa Allah yang diberikan oleh setiap umat manusia. Tinggal bagaimana kita menemukan atau tidak. Saya percaya dan saya berdoa Tuhan supaya saudara-saudaraku semuanya bisa menemukan kuasa Allah yang ada di dalam diri dia. Amin.